Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan antum semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di kajian online kita, kajian rutin kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sudah kita bahas tentang perang Khaybar dan beberapa kejadian setelah perang Khaybar, dan hari ini masih tentang beberapa kejadian setelah perang Khaybar sebelum kita masuk nanti setelah ini di perang Dzatur Riqa'. Ada namanya perang Dzatur Riqa'. Tapi sebelumnya kita akan bahas dua kisah dulu di kesempatan yang berbahagia ini setelah perang Khaybar. Kisah yang pertama itu kisah yang menarik, subhanallah, dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Al-Hajjaj ibn Ilad As-Sulami. Ini dari orang Quraisy yang tinggal di kota Makkah. Namanya Al-Hajjaj bin Ilad As-Sulami radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Ibnu Hibban, kemudian disahihkan dari ala syartis sahihain, ala syartis syaikhain, itu dari dua syarat Bukhari dan Muslim. Disebutkan Al-Hajjaj ibn Ilad As-Sulami ini masuk dalam Islam. Namun orang-orang Quraisy belum mengetahui tentang keislamannya ini. Mereka belum mengetahui tentang keislamannya. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Khaybar, membuka benteng-benteng Khaybar, maka Al-Hajjaj ibn Ilad minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna li bi Makkah malan 'inda sahibati wa malun mutafarriqun fi tujari ahli Makkah. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku punya harta yang banyak di Makkah. Yang pertama, harta tersebut aku kumpulkan kepada istriku. Yang kedua, hartaku itu ada di pedagang-pedagang di kota Mekah, terpencar di pedagang-pedagang di kota Mekah. Maka Al-Hajjaj ibn Ilad minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'adhanni ya Rasulullah an atiya Makkah li akhudha mali qabla an ya'lamu bi islami, fala aqdir ala akhdhi syai'in minhu." Tolong izinkan kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam agar aku bisa mengambil hartaku di sana di kota Mekah itu bersama dengan istriku, dan hartaku ada di istriku dan juga di pedagang-pedagang tersebar di pedagang-pedagang kota Mekah. Izinkan aku ya Rasulullah, karena kalau mereka tahu bahwa aku masuk ke dalam Islam, aku nggak bakal dapat hartaku ini. Dan izinkan aku untuk apa? Mengatakan sesuatu yang mungkin bisa jadi yang tidak kau sukai. Bisa jadi kemudian beliau berbohong, kemudian mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau sudah masuk Islam. Diminta izin dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bersama, antara orang-orang muslimin dengan musyrikin Quraisy ada peperangan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-harbu khid'ah, peperangan itu isinya tipu daya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya untuk berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Rasulullah SAW meridainya. Silahkan. Maka Al-Hajjaj datang ke kota Makkah.
Dan ternyata beliau menyebutkan, ketika aku berjalan ke kota Mekah sampai di satu tempat yang namanya Thaniyatul Bayda. Di Thaniyatul Bayda ini ternyata sudah ada orang-orang Quraisy yang sedang menunggu-nunggu kabar bagaimana kabar Muhammad dan sahabat-sahabatnya ini nih ketika mereka berusaha untuk menaklukkan benteng Khaybar. Jadi ternyata kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu datang ke Khaybar ingin menaklukkan benteng Khaybar itu tersebar di orang-orang Quraisy, tersebar. Jadi dan mereka orang Quraisy menunggu-nunggu nih, menunggu apa? Menunggu kekalahan Nabi kita Muhammad SAW pasti, betul ya? Menunggu mudah-mudahan Muhammad kalah ini kan ini. Mereka menunggu-nunggu luar biasa. Jadi mereka bertanya-tanya kepada setiap yang lewat di kota Mekah atau sebelum masuk ke kota Mekah tadi Thaniyatul Bayda, bagaimana? Kalian tahu nggak keadaan Muhammad dan sahabat-sahabatnya? Selalu ditanya itu. Dan qadar Allah pada saat itu Al-Hajjaj lewat, subhanallah. Jadi mereka selalu bertanya kepada yang lewat di situ. Ketika mereka melihatku, kata Al-Hajjaj, maka mereka langsung mengatakan, Al-Hajjaj indahu wallahi al-khabar. Ada Al-Hajjaj ini datang. Dia pasti tahu kabar tentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Walam yakunu alimu bi islami. Dan mereka belum tahu tentang keislaman Al-Hajjaj. Akhbirna, maka mereka mengatakan kepada Al-Hajjaj, akhbirna fa innahu qad balaghana anna Muhammadan qad sara ila Khaybar. Tolong kasih kabar kepadaku Al-Hajjaj. Kami mengetahui bahwa Muhammad katanya sudah datang ke Khaybar, ingin berperang dengan orang-orang Yahudi. Apakah itu benar? Maka Al-Hajjaj mengatakan, qad balaghani dzalik, betul. Kabar itu juga sampai kepada wa indi minal akhbar ma yasurrukum, dan aku punya kabar yang menjadikan kalian pasti gembira. Ini di sini berbohong dia nih Al-Hajjaj. Fa'atafu bihi wa amsaku naqatahu wa hum yaqulun ihi ya Hajjaj. Maka kemudian mereka berkumpul mengelilingi diriku, memegang tali pelana dari untaku, kemudian mengatakan, apa wahai Hajjaj? Tolong kasih tahu kepadaku, sini mendekat. Ini mereka penasaran luar biasa. Karena Al-Hajjaj mengatakan, aku punya kabar yang menggembirakan diri kalian. Maka Al-Hajjaj mengatakan kepada mereka, huzima Muhammadun hazimatan lam tasma'u bimithliha qat. Muhammad telah dikalahkan dan belum pernah Muhammad dikalahkan semisal dengan kekalahan seperti ini. Dan mereka orang-orang Quraisy sebenarnya sudah menyangka kalah Muhammad. Kenapa? Karena kita tahu bersama kemarin kita jelaskan bahwa orang-orang Yahudi punya benteng-benteng di Khaybar itu luar biasa kuat-kuat, betul ya? Banyak benteng-benteng. Bagaimana Muhammad bisa mengalahkan benteng-benteng tersebut? Jadi mereka berprasangka ini Muhammad kalah dengan orang Yahudi. Jadi seperti yang mereka perkirakan. Mereka salah, subhanallah. Wa qutila ashabuhu qatlan lam tasma'u bimithlihi qat, dan telah terbunuh sahabat-sahabat Muhammad yang belum pernah terjadi banyaknya terbunuh sahabat Muhammad seperti yang sekarang ini. Wa usira Muhammadun, Muhammad telah ditawan oleh orang-orang Yahudi. Wa qala Yahudu Khaybar, tapi Yahudi Khaybar berkata. Ini semua mereka, dia ngarang cerita semua nih agar bisa dapatkan harta tadi itu. Tapi ini nggak bisa dijadikan dalil bolehnya kemudian berbohong ya. Lihat ini subhanallah. Boleh nih kita menghalalkan segala cara dapetin harta walaupun bohong. Enggak. Karena pada saat itu saya katakan tadi ya, pada keadaan sedang berperang antara peperangan antara muslimin dengan musyrikin, dan peperangan isinya kata Rasulullah SAW adalah tipu daya. Kemudian Hajjaj melanjutkan, Muhammad telah ditawan, tapi orang-orang Yahudi mengatakan, la naqtuluhu, jangan kita bunuh Muhammad dulu nih. Hatta nab'atha bihi ila ahli Makkah, sampai kita membawa Muhammad ke orang Makkah. Fayaqtuluhu baina adhhurihim biman kana asaba min rijalikum, supaya Muhammad ini dibunuh di tengah-tengah mereka. Supaya Muhammad ini dibunuh di tengah-tengah kalian. Di tengah-tengah orang Orang Mekah. Ini kata orang Yahudi
yang dikabarkan oleh Hajjaj. Yang pada hakikatnya ini hoax semua, bohong semua. Begitu juga orang-orang yang di bawah apa? Muhammad itu para sahabat. Maka mereka senang mendengar kabar dari apa? Hajjaj ini, wah mereka senang, bahkan mereka berteriak luar biasa di kota-kota Mekah. Disebutkan, qalu qad ja'akumul khabar, telah datang kepada kalian berita yang sangat menyenangkan kalian. Wa hadza Muhammadun innama tantaziruna an yuqdama bihi alaikum. Bahwa Muhammad ini yang kalian tunggu-tunggu akan datang, akan mendatangi kalian, fayuqtala baina adhhurikum, dan akan dibunuh di tengah-tengah kalian. Faqala Hajjaj lahum, kemudian Hajjaj mengatakan kepada mereka, a'inuni ala jam'i mali bi Makkah wa ala ghurama'i fa inni uridu an aqduma Khaybar fa ashtari min falli Muhammadin wa ashabihi qabla an yasbiqani at-tujjar ila ma hunalik. Kalau gitu aku sudah berikan kabar gembira kepada kalian nih, tolong bantu aku dong. Ini kata Al-Hajjaj nih. Bantu apa itu? Untuk mengumpulkan hartaku di Makkah ini nih. Kebetulan hartaku ini ada pada pedagang-pedagang di kota Makkah nih. Untuk apa? Untuk ketika aku mengumpulkan hartaku, aku ingin beli harta rampasan perang yang pasti sudah dirampas banyak oleh orang-orang Yahudi sebelum pedagang-pedagang yang lain mendahului diriku. Cerdas luar biasa Al-Hajjaj ini. Subhanallah. Jadi bantu aku tolong. Hartaku ini banyak tersebar di pedagang-pedagang kota Mekah. Kalian kumpulkan hartaku, kasih kepadaku agar aku bisa beli cepat-cepat ini ke orang Yahudi. Karena orang Yahudi ini pasti mengumpulkan banyak harta Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Aku ingin beli sebelum pedagang-pedagang yang lain mendahului. Maka mereka semangat mengumpulkan harta Al-Hajjaj. Mereka semangat untuk mengumpulkan apa? Harta Al-Hajjaj. Kemudian Al-Hajjaj datang juga kepada istrinya. Pada saat itu istrinya masih kufur, kelihatan disebutkan. Mengatakan kepada istrinya, ijma'i lima kana indaki. Kumpulkan harta yang ada pada dirimu, harta diriku yang ada pada dirimu, wahai istriku. Karena aku ingin membeli, yang seperti dikatakan tadi, aku ingin membeli harta rampasan perang dari Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang sudah dirampas oleh orang-orang Yahudi. Maka berita tersebut kemudian tersebar di kota Mekah. Di berita tentang apa kalahnya Muhammad, kalahnya para sahabatnya, betul ya? Muhammad akan didatangkan kota Mekah dan akan dibunuh di kota Mekah, luar biasa. Dan berita tentang apa? Tadi mengumpulkannya harta Al-Hajjaj agar Al-Hajjaj beli barang-barang Muhammad dan sahabat-sahabatnya di orang-orang Yahudi yang sudah dirampas. Dan berita ini dengar oleh kaum muslimin yang belum hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka sedih. Jadi berita ini menjadikan orang-orang Quraisy bergembira, tapi menjadikan orang-orang kaum muslimin yang belum hijrah dari Mekah ke Madinah karena tertahan jadi sedih, subhanallah. Nah, yang menarik adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Ini menakjubkan luar biasa. Al-Abbas pada saat itu belum masuk Islam. Al-Abbas masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Tapi sangat sayang kepada keponakannya, Masya Allah, luar biasa. Hingga kemarin sudah kita bahas kan ketika ada perang Uhud, Al-Abbas mengirim utusan untuk memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quraisy sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika mendengar ini sedih luar biasa. Sedih luar biasa, jelasin paman Nabi yang sangat sayang kepada Nabi. Bahkan disebutkan apa? Wa ja'ala la yastati'u an yaqum, sampai enggak bisa berdiri ketika dengar kabar seperti itu. Maka Al-Abbas mengutus satu budaknya untuk datang kepada Al-Hajjaj ibn Ilat As-Sulami untuk memastikan berita yang tersebar di orang Quraisy benar atau enggak nih. Subhanallah. Maka Al-Abbas ibn Abdul Muttalib mengirim satu budaknya ke Al-Hajjaj ibn Ilat, kemudian mengatakan kepada Al-Hajjaj, coba tanya, mengatakan Abbas mengatakan kepada budaknya, coba tanya kepada Al-Hajjaj, benar nggak berita itu? Pastikan.
Maka ketika budak itu sampai kepada Al-Hajjaj memberitakan kepada budaknya tersebut, Iqra ala Abil Fadl as-salam. Sampaikan salamku, kata Al-Hajjaj kepada Abul Fadl, maksudnya Al-Abbas, salam. Sampaikan salam. Wa qul lahu, dan katakan kepada Al-Abbas, karena Al-Hajjaj tahu nih, Al-Abbas ini orang yang baik dan mendukung Nabi walaupun pada saat itu masih musyrik. Dan dia sayang luar biasa kepada Nabi SAW. Dia tahu Al-Abbas ini nggak kepengen ada berita yang buruk ada kepada keponakannya. Maka Al-Hajjaj memberitahu kepada Al-Abbas, tapi disembunyikan dulu. Katakan kepada tuanmu, wahai budak, fali yukhlili fi ba'dhi buyutihi li'atiyahu, agar dia berada pada satu rumah, yang rumah itu nggak ada yang punya. Jadi Abbas kelihatannya punya banyak rumah di kota Mekah. Nah, Al-Hajjaj menyuruh kepada budaknya untuk menyampaikan kepada Al-Abbas, tolong dia datang ke satu rumah, yang rumah itu nggak ada orang kecuali hanya dia. Nanti aku akan datang ke situ. Aku akan sampaikan kabar yang menyenangkan dirinya. Ini kata Al-Hajjaj. Aku akan sampaikan kabar kepada Al-Abbas yang menyenangkan diri. Tapi dia datang ke satu rumahnya, yang rumah itu nggak ada siapa-siapa. Jadi berita rahasia ini. Maka budaknya datang kemudian kepada Al-Abbas memberitahu tentang apa yang terjadi. Absyir ya Abul Fadl. Maka budaknya mengatakan, bergembiralah wahai Abul Fadl, wahai Abbas, bahwa tadi Al-Hajjaj mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saking gembiranya Al-Abbas sampai mencium luar biasa kening budaknya tersebut, kemudian membebaskan budaknya itu. Allahu Akbar. Datanglah kemudian Al-Hajjaj kepada Al-Abbas mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad iftataha Khaybar. Wahai Abbas, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah membuka Khaybar. Sudah menaklukkan Khaybar. Jadi berita yang aku sampaikan kemarin itu pada hakikatnya berita hoax. Berita yang nggak benar. Ini yang berita benar yang aku sampaikan kepadamu. Ghanima amwalahum, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan harta rampasan perang yang banyak luar biasa. Wa jarat simahullah fi amwalihim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membagikan harta-harta tersebut kepada para sahabat. Wastafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah binti Huyai fattakhadhaha li nafsihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengambil Safiyah binti Huyai bin Akhtab menjadi istrinya. Ini diantara anak keturunan Yahudi. وخيرها بين أن يعتقها تكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته, dan memberikan pilihan kepada Safiyah, engkau dibebaskan dan balik kepada kabilahmu, kepada Yahudi, atau engkau dibebaskan dan aku jadikan istri, kata Nabi SAW. Berarti Safiyah memilih dibebaskan dan dijadikan istri untuk Nabi SAW. Jadi dikabarkan semuanya oleh Al-Hajjaj nih kepada Al-Abbas, subhanallah. Walakinni ji'tu limali kana li hahuna aradtu an ajma'ahu fadhhab bihi. Tapi aku datang ke sini, aku memberikan kabar kemarin seperti itu tuh, agar aku dapatkan hartaku yang tersebar di pedagang-pedagang di kota Mekah, begitu juga di istriku. Maka aku minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW mengizinkan aku untuk mengatakan sesuatu yang aku inginkan, aku kehendaki. Fakhfi anni thalathan. Maka tolong wahai Al-Abbas, rahasiakan ini 3 hari. Kata Al-Hajjaj kepada Al-Abbas. Jangan kasih tahu, setelah 3 hari terserah dirimu, kau mau ngomong apa silakan. Maka kemudian dikumpulkanlah harta dari Al-Hajjaj ini, istrinya mengumpulkan orang-orang Mekah, dari pedagang-pedagang Mekah mengumpulkan harta dari Al-Hajjaj ini, diberikan kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj jalan pulang. Allah, dapat sudah apa yang diinginkan tadi. Setelah 3 hari berlalu, maka tiba waktunya Al-Hajjaj memberitahu yang sebenarnya kepada orang-orang Quraisy, yang menjadikan orang Quraisy sedih pasti dengan mendengar kabar ini. Yang pertama, Al-Hajjaj datang menemui istrinya. Al-Abbas datang menemui istri dari Al-Hajjaj. Ingin memastikan nih, benar kan? Dan ternyata benar. Dan ternyata benar, dia datang kepada istri dari Al-Hajjaj
Al-Abbas datang kepada istri Al-Hajjaj, kemudian menjelaskan di mana suamimu, apa yang dilakukan suamimu. Maka dikabarkan kepada Al-Abbas bahwa suamiku sudah pergi pada hari ini, hari ini, hari ini. Nah, istrinya mengetahui ini Al-Abbas, ini paman Nabi, betul ya. Ini dia pasti sedih, ponakannya akan dibunuh di sini, betul ya. Maka istri Al-Hajjaj ini menghibur Al-Abbas. La yahzunukallah ya Abul Fadl. Jangan menjadikan engkau bersedih wahai Abul Fadl. Laqad syaqqa alaina alladhi balaghaka. Sungguh apa menjadikanmu sempit sedih, itu juga menjadikan kami sedih. Jadi ini yang ingin dia hibur. Al-Abbas mengatakan ajal la yahzununi Allah. Masa jelas enggak akan pernah menjadikan aku sedih. Walam yakun bihamdillah illa ma ahbabna. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, kabar yang sampai kepada diri kami ternyata kabar yang menggembirakan kami. Bahwa suamimu Al-Hajjaj telah mengabarkan kepada kami, kepada diriku, bahwa Khaybar telah ditaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan telah membagikannya kepada para sahabatnya. Dan Rasul telah memilih Safiyah binti Huyai menjadi istrinya. Fa in kanat laki hajatun fi zawjiki fa alhiqi bihi. Kalau engkau punya hajat kepada suamimu, samperin suamimu itu. Jadi dikasih tahu sebenarnya nih. Apa kata istrinya? Adzunnuka wallahi sadiqan. Sepertinya apa yang kau katakan ini benar ya, wahai Abbas. Istri baru sadar nih. Fa inni sadiqun wal amru ala ma akhbartuki. Betul. Apa yang aku kabarkan ini jelas betul. Dan apa yang aku kabarkan kepada dirimu itu semuanya betul. Kemudian Abbas datang ke Baitullah, datang ke Ka'bah dengan memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai minyak wangi luar biasa. Dan terbiasa, subhanallah, kita mengetahui orang-orang Quraisy ke Ka'bah kan gitu untuk bertawaf dan seterusnya, tapi mereka mencampur tawaf mereka dan talbiyah mereka dan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Abbas kemudian bertawaf di Baitullah, dilihat oleh orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy mengatakan la yusibuka illa khairun Abul Fadl, hada wallahi at-tajallud liharil musibah. Apa yang menimpamu wahai Abul Fadl, wahai Abbas, itu sesuatu yang baik. Itu orang yang kuat ini, hebat nih. Maksudnya apa? Orang Quraisy mengetahui berita yang kemarin kan, betul ya? Engkau orang yang kuat ketika tertimpa musibah kepadamu, engkau termasuk ternyata orang yang kuat, hebat engkau Abbas. Jadi kenapa? Abbas datang dengan apa tadi? Baju yang bagus, minyak wangi luar biasa, betul ya? Padahal Abbas ingin mengabarkan sesuatu yang menggembirakan diri, tapi menjadikan Quraisy sedih. Subhanallah. Faqala lahum kalla wallah lam yusibni illa khairan bihamdillah. Sekali-kali tidak, yang menimpa diriku adalah kebaikan. Segala puji bagi Allah. Qad akhbarani Al-Hajjaj ibn Ilad anna Khaybar qad fatahaha Allah ala rasulih. Sungguh Al-Hajjaj bin Ilad telah memberikan kabar kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla telah membuka Khaybar kepada Rasulnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah didapatkan harta rampasan perang yang banyak dan telah dibagikan harta rampasan perang tersebut. Dan telah dinikahkan Safiyah binti Huyai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku disuruh menyembunyikan ini 3 hari. Setelah 3 hari aku ngomong sekarang. Maka sangat luar biasa terkagetkanlah orang-orang Quraisy, menjadikan mereka sedih luar biasa. Yang harusnya mereka mendapatkan kabar yang luar biasa gembira, ternyata pada saat itu mereka mendapatkan kabar yang sedih. Tapi kabar ini menjadikan orang-orang Muslim yang masih ada di kota Makkah yang belum bisa hijrah itu senang luar biasa. Lagi saya katakan al-harbu khid'ah, kata Nabi. Peperangan itu tipu daya, dan pada saat itu kaum muslimin dan kaum musyrikin dalam apa? Dalam fi halati al-harb. Pada keadaan perang dan dibolehkan seseorang untuk memberikan tipu daya kepada musuhnya tersebut. Ini kisah pertama dari pertemuan kita. Kisah yang kedua, yang terakhir maksudnya di pertemuan kita adalah datangnya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa ini Ummu Habibah? Ramlah binti Abi Sufyan. Anaknya Abu Sufyan. Kita tahu bersama, kemarin sudah kita jelaskan, Ramlah binti
Abi Sufyan atau Ummu Habibah ini di antara orang-orang yang hijrah ke Habasyah bersama suaminya Ubaidillah ibn Jahshin. Ubaidillah bin Jahshin ini saudaranya Abdullah bin Jahsh dan saudaranya Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh adalah salah satu ummahatul mukminin, salah satu istri Nabi SAW. Nah, ketika para sahabat, sebagian sahabat hijrah ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Salah satunya adalah Ummu Habibah ini Ramlah binti Abi Sufyan bersama istrinya Ubaidillah bin Jahsh hijrah ke mana? Ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Allah takdirkan Ubaidillah binti Jahsh meninggal di Habasyah. Meninggal di Habasyah. Di dalam riwayat disebutkan Ubaidillah binti Jahsh mewasiatkan kepada Ramlah, kepada Ummu Habibah, agar kalau dia meninggal ini, maka engkau wahai Ummu Habibah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disebutkan, sudah kita bahas kemarin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan perwakilan kepada Raja Najasyi agar mengurus semua pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ramlah pada saat itu jarak jauh berarti. Jadi Rasulullah SAW mengirim wakil utusan yang beliau sampaikan kepada Raja Najasyi agar Raja Najasyi mau menikahkan dirinya dengan Ramlah dan semuanya diatur oleh Najasyi. Nah, pada saat itu ini kan masih jauh, menikah jarak jauh ya, betul ya. Nah, para sahabat yang sudah kita ceritakan kemarin, baru para sahabat yang ada di Habasyah baru datang ke kota Makkah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Khaybar dengan dua kapal yang disediakan oleh Najasyi. Maka kemudian sahabat yang ada di Habasyah hijrah lagi ke kota Madinah, dan ternyata mereka tidak menemukan Nabi di kota Madinah karena Nabi sedang di Khaybar. Maka para sahabat pada saat itu langsung ke Khaybar pada saat itu, dan ternyata Rasulullah SAW pulang, ketemu di tengah jalan, ternyata sudah menaklukkan Baitul Khaybar. Nah, Ramlah binti Abi Sufyan ketika di Madinah, beliau tinggal di situ karena sudah jadi istri Nabi, sudah menikah jarak jauh tadi, betul ya? Dengan Nabi SAW, Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan. Ini anaknya Abi Sufyan, bayangkan. Yang pada saat itu masih kafir ya. Yang nanti masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, pada saat itulah baru kemudian Ramlah binti Abi Sufyan bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian apa? Baru satu rumah dengan Nabi SAW. Baru satu rumah dengan Nabi SAW. Ada satu riwayat menyebutkan, disebutkan dalam Tabaqat Al-Kubra Ibn Sa'ad, begitu juga disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir tentang ayat di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-7. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-7 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim." Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menimbulkan kasih sayang di antara kalian dengan orang-orang yang kalian musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata sebagian ahli tafsir, ayat ini turun, inna hadhil ayat nazalat fi Abi Sufyan. Ayat ini turun kepada Abi Sufyan karena pada saat itu Rasulullah SAW menikah dengan anaknya Ramlah binti Abi Sufyan, betul ya? Dan pada saat itu Allah Azza wa Jalla berikan rasa cinta kepada Ramlah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama tafsir mengatakan seperti itu. Maka menikahlah Rasulullah SAW dengan Ramlah, kemudian tinggal satu rumah ketika di Madinah. Baru ketemu, padahal menikahnya jarak jauh luar biasa. Nah, yang terakhir ikhwan, ada perselisihan di kalangan ulama tentang mantan suami dari Ummu Habibah ini. Mantan suami dari Ramlah binti Abi Sufyan itu Ubaidillah ibn Jahsh. Sebagian ulama ada yang mengatakan Ubaidillah binti Jahsh meninggal dalam keadaan Nasrani. Ini sebagian ulama nih. Jadi sebagian ulama mengatakan ketika Ubaidillah binti Jahsh dengan Ummu Habibah ini hijrah ke Habasyah, maka dia takjub dengan orang-orang Habasyah dengan ibadahnya dan seterusnya. Akhirnya kemudian tanassar. Ubaidillah binti Jahsh kemudian masuk ke agama Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Ini menurut sebagian ulama. Tapi riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini nggak valid. Karena datang dari Marasil Az-Zuhri, Marasil Atta,
hadis-hadis yang mursal, datang juga dari Al-Waqidi. Al-Waqidi ternyata matruk ditinggalkan dari riwayatnya. Riwayat yang tidak sahihah. Dan yang benar adalah pendapat sebagian ulama bahwa Ubaidillah binti Jahsy mati dalam keadaan Islam. Ini dalam keadaan Islam, Allah Subhanahu. Ada beberapa hal yang menguatkan tentang masalah ini kata para ulama. Yang pertama, Ubaidillah binti Jahsy itu sebelum Nabi SAW berdakwah, beliau sudah termasuk Al-Ahnaf. Apa itu Al-Ahnaf? Orang-orang yang berada di atas agama yang hanif. Jadi sebelum Nabi SAW berdakwah, sudah ada orang-orang yang ahnaf, yang masih lurus di agama Nabi Ibrahim. Waraqah ibn Naufal, Qus bin Sa'idah, betul ya? Zaid bin Nufail. Salah satunya ini nih, Ubaidillah binti Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy itu ahnaf, Masya Allah, kata para ulama. Sebelum Nabi diutus, dia sudah hanif, sudah lurus, Masya Allah. Nggak pernah berbuat kesyirikan, luar biasa, Masya Allah. Maka sangat tidak mungkin ketika kemudian Nabi SAW datang, dia beriman, bahkan menyelamatkan imannya, hijrah dari Mekah ke Habasyah, tiba-tiba di Habasyah kemudian apa? Menjadi Nasrani. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, yang menguatkan bahwa Ubaidillah bin Jahsy ini mati dalam keadaan Islam adalah apa? Ubaidillah bin Jahsy tadi saya katakan, sebagian riwayat mengatakan bahwa berpesan kepada Ummu Habibah istrinya, kalau aku meninggal, menikahlah engkau dengan Rasulullah SAW. Kalau dia Nasrani, nggak mungkin, dia pasti benci kepada Rasulullah SAW, betul ya? Kalau dia nggak mungkin mewasiatkan itu kepada istrinya. Ini menjadikan dalil bahwa Ubaidillah bin Jahsy adalah seorang Muslim dan dia cinta luar biasa kepada Rasulullah SAW sehingga memberikan wasiat kepada istrinya, kalau aku meninggal, menikahlah engkau dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian di antara juga dalil yang menunjukkan bahwa Ubaidillah bin Jahsy ini meninggal dalam keadaan apa? Islam Muslim adalah cerita Abu Sufyan, mertuanya dulu, yang ketemu dengan Heraklius, betul ya? Herakl bertanya tentang Nabi, bagaimana nasabnya, bagaimana ininya dan. Salah satu yang ditanyakan Heraklius kepada Abu Sufyan apa? Apakah ada sahabat-sahabatnya yang ketika masuk ke dalam Islam keluar lagi murtad dari agamanya? Maka Abu Sufyan pada saat itu mengatakan nggak ada. Ya nggak ada. Kalau dia tahu menantunya murtad, pasti dia ngomong. Pada saat itu kata Abu Sufyan, aku mencari celah untuk menjatuhkan Muhammad, tapi tak ketemu. Betul ya? Ini kan jelas luar biasa menunjukkan bahwa Ubaidillah bin Jahsy adalah meninggal dalam keadaan, karena pada saat itu kalau dia murtad, pasti Abu Sufyan menyebutkan ada penantuku di antaranya, kan gitu ya? Ternyata tidak. Abu Sufyan mengatakan nggak ada sahabat yang masuk ke dalam Islam, kemudian pada saat itu keluar lagi murtad. Ya. Nah, dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Ubaidillah bin Jahsy adalah meninggal dalam keadaan Muslim. Ini adalah Muslim, subhanallah. Jadi inilah pendapat yang benar bahwa meninggalnya Ubaidillah bin Jahsy adalah dalam keadaan Islam. Ini pendapat yang benar. Dan pendapat yang mengatakan bahwa Ubaidillah bin Jahsy meninggal dalam keadaan Nasara, ini pendapat yang tidak benar atau pendapat yang benar. Ini dua kisah. Salah di antara kisah-kisah yang terjadi setelah perang Khaybar. Setelah ini insyaallah taala kita akan bahas tentang perang Dzatur Riqa'. Perang Dzatur Riqa', seperti apa perangnya, insyaallah taala setelah ini kita akan bahas setelah pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti shiratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wajalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.